Salam jumpa di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di saat ini kita ada dalam persekutuan ibadah renungan harian keluarga. Puji dan syukur kita persembahkan kepada Tuhan. Ia Allah yang memberikan kita waktu dan kesempatan untuk beraktivitas, melakukan segala tugas pekerjaan kita. Olehnya, kepada Dia kita datang menyembah. RHK di saat ini, Kamis 10 Februari 2022, dalam Bilangan pasal 8 ayat 14 dan 15. Mari kita berdoa. Inilah kami, ya Tuhan Allah, umat-Mu yang datang menyembah Engkau, yang datang sujud di hadapan hadirat-Mu. Seraya selalu kami menyadari bahwa hidup ini adalah anugerah-Mu. Ya Tuhan Bapa di sorga, kami mau beribadah kepada-Mu Tuhan, di renungan harian keluarga. Firman-Mu akan menjadi bagian kehidupan kami. Firman-Mu yang akan menuntun membimbing selaku umat pilihan Tuhan, kepunyaan Tuhan. Oleh sebab itu Roh Kudus-Mu yang akan menyertai kami. Engkau berkenan kepada kami ya Bapa di sorga. Amin. Firman Tuhan di dalam Kitab Bilangan pasal 8 ayat 14 dan 15. Demikianlah harus engkau mentahirkan mereka dari tengah-tengah orang Israel, supaya orang Lewi itu menjadi kepunyaanku. Barulah sesudah itu, orang Lewi boleh masuk untuk melakukan pekerjaan jabatannya pada kemah pertemuan. Sesudah engkau mentahirkan mereka dan menunjukkan mereka sebagai persembahan unjukan. Demikian firman Tuhan dalam tema umat kepunyaan Allah. Saudara-saudara, jemaat Tuhan, ketika kita mendengar tentang tema umat kepunyaan Allah, kepunyaan berarti milik, dan terlebih khusus milik Allah. Yang mau dikatakan bahwa berarti kita umat, orang yang percaya kepada Tuhan adalah milik Tuhan. Itu bukan karena upaya, kerja keras kita untuk mendapatkan hal ini, tetapi atas kasih karunia Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian firman Tuhan di saat ini menyampaikan tentang bagaimana Allah memilih suku Lewi untuk menjadi milik kepunyaannya. Dalam suatu tugas, mereka mengatur, memimpin akan di kemah pertemuan. Bukan berarti karena suku Lewi mereka lebih berkenan, mereka lebih layak daripada suku-suku yang lain. Tetapi kalau kita dapat melihat bahwa latar belakang hidup suku Lewi
mereka juga mempunyai suatu kesalahan dan dosa. Tetapi kutuk yang diberikan oleh Tuhan digantikan berkat, di mana Tuhan melihat hati, sehingga suku Lewi ini dipilih dan ditetapkan oleh Tuhan menjadi kepunyaannya. Saudara-saudara, keluarga yang diberkati oleh Tuhan, kita adalah kepunyaan Allah. Orang-orang beriman, kita dikuduskan, diistimewakan oleh Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Tetapi bukan berarti karena kita adalah milik Tuhan, kita berbuat sesuai dengan keinginan hati kita. Kita sudah tidak lagi memandang yang kita lakukan dosa atau tidak. Tetapi saudara-saudara, Tuhan mengambil dan menetapkan kita menjadi kepunyaannya. Justru karena kita berada di tengah dunia ini untuk menjalankan tugas tanggung jawab selaku kepunyaannya. Melakukan kebenaran, keadilan, dan kejujuran sesuai dengan kehendaknya. Dalam jabatan, apakah jabatan itu dalam lingkungan gereja atau jabatan tanggung jawab di tengah lingkungan sosial atau masyarakat? Melakukan itu dengan baik dan benar. Sebab selalu diingat dan disadari dalam hidup ini bahwa kita adalah kepunyaan Tuhan. Milik Tuhan, melakukan kehendak Tuhan Yesus Kristus. Menjauhkan diri, menjauhkan hati, hidup kita ini dari hal-hal mendatangkan dosa. Apakah itu dosa dendam, iri hati, atau dosa yang lain, misalnya lakukan perzinahan, korupsi, menyalahgunakan jabatan, terpaksa dalam melakukan tugas tanggung jawab yang diemban. Jauhkan itu dalam kehidupan ini. Hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan kita harus kudus di hadapan Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Roh Kudus yang akan memampukan kita, dikala kita melakukan kehendak-Nya, kita menemui tantangan, masalah, sehingga kalau kita mau dituntun oleh Roh Kudus, kita akan berada dalam kehidupan melakukan kehendak-Nya. Biarlah segala pujian dan syukur dalam hidup ini kita berikan kepada Tuhan. Tuhan pemilik, Tuhan yang memilih umat-Nya, kita sekalian menjadi kepunyaan-Nya. Dia pasti akan memberkati umat-Nya, kita sekalian,
keluarga lepas keluarga, dikala ia mendapati hidup kita berkenan kepadanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau, ya Tuhan Allah. Kami telah membaca merenungkan firman-Mu. Kami percaya langkah hidup kami umat kepunyaan Tuhan akan diatur, akan dibimbing, akan diarahkan oleh Roh Kudus-Mu supaya kami tetap menjadi milik Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami sekalian yang telah bertugas dalam pelaksanaan ibadah RHK ini diberkati oleh Tuhan. Beri selalu kesehatan, kekuatan, hikmat, agar kami dapat mampu melaksanakan tugas tanggung jawab kami. Terpujilah Engkau ya Bapa. Gereja-Mu diberkati oleh Tuhan. Pemerintah bangsa dan negara kami diberkati oleh Tuhan. Dan khusus kami berdoa ya Bapa di sorga, di mana ya Tuhan, dengan keadaan di tengah dunia ini, keadaan di tengah bangsa dan negara kami Tuhan, dalam menangani akan penyebaran virus corona. Tuhan Yesus, kami menyadari bahwa masih ada penyebaran gelombang ketiga ini Tuhan. Tetapi Engkau yang Maha Kuasa mengendalikan dan berkuasa di tengah bangsa dan negara kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami hanya menyerahkan kepadamu. Sambil kami selalu berada dalam protokol kesehatan yang baik. Kami tidak menyalahgunakan aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah, sehingga tidak semakin menyebar virus corona varian Omikron ini. Ya Tuhan Bapa di sorga, keberadaan kehidupan kami semua, keluarga lepas keluarga, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus yang akan memberkati kami, yang akan menyertai kami, melindungi kami. Jika kami beraktivitas di dalam rumah maupun di luar rumah. Kepadamu kami berdoa, dan kepadamu kami bersyukur dan bermohon. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikianlah ibadah kita pada hari ini. Kiranya firman Tuhan yang kita baca dan renungkan tadi dapat menjadi penuntun dan kekuatan kita menjalani aktivitas pada hari ini. Tuhan selalu memberkati kita sekalian. Shalom, damai di hati,